Bulan depan mau pergi bulan aku apa lagi? Baik, terima kasih Bu Rahma dan teman-teman yang sudah menanyakan atau menanggapi dari Ibu Rahma. Baik, selanjutnya Pak Yudi. Iya, Pak. Udah siap, Pak? Silakan, Pak. Saya di rumah, Pak. Jadi kalau tugasnya udah beres, Pak. Cuma servernya di sekolah, Pak. Apakah ditampilkan aja, Pak, hasil tugasnya, Pak? Silakan, Pak, kalau bisa ada yang disampaikan yang pekerjaan Bapaknya. Jelaskan aja, Pak. Barangkali nanti ada yang ditanyakan teman-teman pengalaman dari Bapak selama mengerjakan. Setelah selesai, gimana bisa menyampaikan juga ke teman-teman untuk pengalamannya. Silakan, Pak. Bapak Ibu sudah kelihatan yang saya sharekan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Jadi pada intinya sebetulnya kalau kita mengerjakan menggunakan CLI itu memang agak sedikit lumayan ya. Beda ketika kita mengerjakan dengan menggunakan Winbox, tinggal klik-klik saja. Misalkan kita mau memberikan IP address untuk header 1 internet, itu ada dua opsi. Kita bisa menggunakan DHCP atau menggunakan static. Nah, ketika kita menggunakan Winbox, kita tinggal pilih IP address ya, tinggal pilih header berapa, interface-nya yang akan kita masukkan kalau kita menggunakan static. Jadi ada dua opsi dalam dalam menghubungkan header 1 ke jaringan internet ya, ke cloud-nya. Bisa menggunakan static maupun menggunakan DHCP. Syaratnya ISP memberikan IP-nya DHCP. Sementara untuk header 2 sama halnya dengan header 1 kita gunakan static ke IP address ya. Tambahkan interface-nya header 2 kita masukkan IP address-nya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal, yaitu 192.168.10.254. Size-nya 24, berarti netmask-nya 255, 255, 255.0. Begitu juga untuk header 3, 4, dan 5. Ya. Kalau di Windows itu memang lebih familiar gitu, karena menggunakan ini. Ya. Begitu juga kalau kita mau mengganti interface ini, kita hanya klik di interface, kita tambahkan saja misalkan /internet, /tab, /tamu, dan apabila IP address-nya sudah
kita sesuaikan sesuai dengan soalnya. Ini capture-annya yang saya gunakan. Untuk ganti interface, terus nanti untuk menampilkannya perintahnya interface string. Untuk menampilkan IP address kita gunakan perintahnya IP address string. Jadi sebetulnya tadi apa yang ditanyakan sebelumnya, apakah di PC1 bisa nggak kita menggunakan Winbox? Nah, secara logikanya harusnya bisa. Ya. Selama PC klien kita terkoneksi ke jaringan router, ya, terkoneksi ke router, maka kita menggunakan Winbox atau kita mau akses dengan ke router menggunakan Winbox itu bisa-bisa saja. Ya. Nah, kebetulan misalkan tadi pertanyaan kenapa nggak bisa connect, berarti ada salah konfigurasi. Nah, dari VLAN-nya misalkan, VLAN-nya tidak memberikan akses ke routernya. Tapi kalau kita bisa ping ke IP address misalkan ke IP address 50.3 di sini misalkan ke IP routernya, ternyata terkoneksi, maka harusnya bisa mengakses router dengan menggunakan Winbox misalkan seperti itu. Nah, langkah yang berikutnya ini adalah menampilkan alamat routing. Kita bisa gunakan perintah IP routing. Nah, kalau di Winbox kita enaknya bisa menggunakan IP route. Kita tambahkan di bagian gateway-nya. Sesuaikan IP address dari ISP-nya berapa ya sebagai gateway-nya. Terus pengujian ping, uji ping. Nah, apabila kita ping Google, kalau kita belum setting DNS, maka perintah ping Google ini tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kita gunakan ping ke OpenDNS, IP DNS-nya misalkan 888, IP publiknya itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita ping Google belum diaktifkan IP DNS-nya, ya, baik itu menggunakan IP router maupun menggunakan IP publik yaitu 88 misalkan, baru bisa kita memping Google-nya. Nah, kalau kita menggunakan IP DHCP untuk header 1, maka kita hanya mengaktifkan IP DHCP client, tapi syaratnya si IP ISP-nya itu memberikan IP DHCP ke kitanya, syarat pertamanya. Yang berikutnya, nah ini dicoba di komputer PC. Ini tadi harus diaktifkan dulu, misalkan staf itu menggunakan header 2, masuk ke header 2, header 2-nya harus kita masukkan IP DHCP servernya. Ya. Di perintahnya IP address untuk klien itu dari mulai 1 sampai dengan 253, ya, misalkan seperti itu. Nah, kita sebelum bisa ping ke Google, ya, kita harus mengaktifkan NAT dulu. Ya. NAT itu ada kalau di Winbox ada di IP firewall, ya. Terus di tab NAT-nya kita masukkan chain, short NAT, dan ada 2 ya chain-nya, itu short NAT maupun DST NAT. Nah, ada perbedaannya. Kalau short NAT itu berarti bisa diakses hanya untuk lokal saja. Kalau DST NAT kita bisa mengaksesnya dari jaringan publik. Gitu ya. Itu perbedaannya. Itu juga di forum didiskusikan seperti itu, hal yang menarik. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mengaktifkan NAT-nya, NAT itu berarti kan mengubah ya IP lokal menjadi IP publik. Jadi seolah-olah kita linknya link ke jaringan publik itu menggunakan IP publik. Padahal yang mengaksesnya adalah IP lokal. Nah, kalau kita tidak aktifkan NAT-nya, maka ping Google ini tidak bisa kita akses, ya. Jadi misalkan karena si klien itu tidak bisa mengakses IP publiknya. Nah, ini tadi sama dengan Bu Rahmat bahwa saya tidak menggunakan handphone, gitu ya. Kebetulan saya menggunakan laptop untuk koneksi ke jaringan Wi-Fi kami. Nah, ada cerita yang menarik bahwa ketika saya koneksikan akses point saya itu ke header 2 itu, karena komputernya ada 2 langkah, langkah yang kedua, itu kalau kita kasih DHCP, ya di-obtain kan, itu nggak kasih internet, jaringan internet. Jadi saya mau tidak mau harus memberikan IP address ke LAN keduanya, tapi ke Wi-Fi-nya tetap menggunakan DHCP, baru bisa koneksi internet. Itu yang belum saya temukan, kenapa bisa LAN kedua itu tidak, ketika dioptimalkan, tidak memberikan akses internet ke Wi-Fi-nya. Ini adalah gambaran mengenai pekerjaan saya, yang ini juga ketika saya ping ke
Google maupun ke IP pabriknya itu sudah oke. Kalau saya berikan IP address di bahan kedua yang terkoneksi ke access point. Ini hasil pekerjaan saya yang saya coba buat. Kebetulan mohon maaf hari ini saya ada di rumah. Kebetulan servernya ada di sekolah karena tadi jaringan internet sekolahnya agak sedikit kurang bagus. Jadi saya agak pulang saja. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak Yudi, terima kasih. Bapak Ibu silakan ada yang disampaikan atau ditanyakan tentang hasil pekerjaan Pak Yudi, pengalaman-pengalamannya selama dia mengerjakan khususnya materi yang Wi-Fi-nya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, terdengar Pak suara saya Pak? Kedengaran, boleh? Terima kasih. Ini Pak saya hanya menyampaikan saja, sama seperti punya Pak Yudi sama Bu Rahma juga pekerjaan saya tidak jauh berbeda, hanya saja untuk di Windows kebetulan saya bisa sebentar saya sharing dulu. Udah mau duduk. Baca deh. Yang kalau trouble sama seperti Bapak Ibu, kami juga kebetulan sama Pak Agus di sini sama. Kebetulan kami juga ada mengalami beberapa trouble, tapi alhamdulillah ada troubleshootingnya. Nah tadi seperti yang ditanyakan sama Pak Sandi, gimana kalau misalkan pakai Winbox? Jadi sebenarnya tidak pakai Winbox juga tidak apa-apa sih, kita masih bisa menggunakan CLI ya, karena yang saya lihat tapi saya juga tidak sering menggunakan CLI pada saat kita membuat itu banyak menu yang bisa kita buat. Di sini untuk hotspotnya saya buat hotspot melalui Winbox. Saya buat menggunakan dua user ya. Saya coba user 1 dan user 2 dan itu alhamdulillah bisa terkoneksi menggunakan smartphone. Dan kemudian untuk Winbox ini karena ini PC yang ini saya tunjukkan dulu. Ini PC yang Windows 7. Ini sudah terkoneksi ke switch di VLAN yang ketiga ya. Maaf, VLAN VLAN yang ketiga, VLAN tamu saya gunakan IP 192.168.254. Nah, sehingga saya connect ke Winbox-nya itu menggunakan IP tersebut ya, dengan IP 254. Nah, kemudian saya setting hotspotnya dari sini. Nah, untuk Winbox-nya ini saya download menggunakan Mozilla Firefox. Walaupun agak lama ya, tetapi alhamdulillah bisa. Mungkin itu saja, tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh Bu Rahma dan Pak Yudi. Mungkin teman-teman yang lain juga. Untuk trouble, saya rasa itu banyak sekali. Tapi di sini mungkin kita sambil belajar bagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ya, sebenarnya tidak pakai Winbox juga ya tidak jadi masalah. Kita masih bisa menggunakan CLI. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atau sedisian pertanyaan untuk Pak Yudi dan Ibu Rina ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke ke Pak Yudi dan Ibu Rahma. Silakan.
Ke Pak Yudi apa ke Ibu Rina, Pak Ubed? Ya, silahkan Pak. Silakan Pak Yudi. Baik, mungkin ada dua kemungkinan ya Pak ya. Ada dua kemungkinan karena kita kalau di jaringan itu serba tidak pasti gitu ya. Harus dicek mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Jadi yang pertama ada kemungkinan besar DNS belum diisi ya Pak ya. Itu kemungkinan pertama karena saya belum lihat gitu ya DNS. Karena DNS tadi di awal bahwa ketika kita tidak masukkan DNS maka apa namanya kita tidak bisa mengakses jaringan internet gitu ya. Kalau ping pasti karena layernya berbeda gitu ya. Gitu. Terus apalagi kalau kita menggunakan apa namanya jaringan menggunakan protokol UDP. UDP misalkan close connect aja 1-2 paket hilang gitu ya, itu otomatis disconnect ya. Nah beda dengan protokol TCP. Kalau kita gunakan protokol TCP, apapun yang terjadi pasti loss 1-2 paket loss tetap aja connect. Tapi masalahnya memang harus terkonfigurasi secara keseluruhan. Terus yang kedua tadi bilang bahwa mungkin jaringan internetnya kurang bagus, itu bisa jadi juga Pak. Nah, karena gini terkadang kita harus cek perangkat kita, ya, perangkat kita apakah memang baik atau tidak. Terkadang ya Pak ya, misalkan kumpulan dari debu dan sebagainya itu menghambat. Terkadang juga kestabilan listrik juga menjadi penghambat. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang di luar pemahaman kita sering terjadi hal yang seperti itu. Itu yang mungkin hanya tambahan sedikit Pak pengalaman. Jadi biasanya kita harus cek dari awal sampai akhir secara rututan gitu ya. Untuk cek kenapa sih masalahnya kita tidak koneksi tapi ping menggunakan IP publik bisa gitu ya. Jadi kemungkinan itu yang sering terjadi Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Tambahan aja Pak, kalau ada kesalahan mohon juga dikoreksi Pak.
Suaranya kok putus-putus, Pak. Suara Pak Ahmad terputus-putus, jadi saya kurang jelas, Pak. Ya, IP statiknya gitu, Pak. Jadi saya kurang jelas pertanyaannya, Pak. Masih putus-putus di saya. Ya, mungkin, Pak. Jadi saya sepotong-sepotong pertanyaan Bapaknya, jadi saya tidak utuh, Pak. Mungkin teman-teman yang lain apabila mendengar pertanyaan dan bisa menyampaikan masukannya, boleh. Karena saya kurang jelas pertanyaannya. Ya, halo Pak. Kalau yang untuk interface internet yang Ether 1 ya di Mikrotik ya. Itu bisa Pak, statik juga Pak. Iya, statik juga bisa. Tapi kalau misal mau pakai DHCP juga nggak jadi masalah sih sebenarnya itu. Asal kita udah nyambung aja ke internet. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Menambahkan Pak, Ya, ya tambahkan. kalau mau ini mau statik atau yang DHCP ya itu tergantung kebutuhan mungkin. Kalau yang DHCP mungkin agak membebani ke prosesor router gitu ya. Tapi dari segi penggunaan user friendly, jadi kita tidak usah menentukan IP. Nanti yang menentukan IP server ISP atau sumber internetnya. Kalau yang statik ya kita harus tahu rank berapa IP yang digunakan untuk digunakan router. Mungkin itu saja tambahannya. Silakan yang lain Bapak Ibu ada yang mau tanyakan atau disampaikan ke Bu Rina dan Pak Yudi, silakan. Oh iya di chat ada ya. Kalau dari segi bagus yang mana mungkin sama saja kalau ketika sudah terhubung. Cuman dari segi konfigurasinya mungkin kalau yang statik ya manual, kalau yang DHCP ya dikasih IP-nya otomatis. Mungkin itu saja. Mohon izin bertanya ke Ibu Rina. Ibu Rina, mau bertanya apakah berhubung dengan IP ya? Apakah di LAN fisik di laptopnya diatur IP statik? Oh iya. Kalau Di Ethernetnya, Oh, yang di di Ethernet LAN fisiknya. Apakah di CIP statik yang terhubung ke tamu dan ke access point? Terima kasih. Ya. Nah, saya perlihatkan dulu ya Pak ya, supaya lebih jelas. Kalau sesuai dengan skenario ya yang di yang di topologi kita kan ada VMnet 1 ya ini, ada VMnet 8 itu yang ke NAT, yang VMnet 1 host only. Nah, ini untuk Wi-Fi-nya dan juga Wi-Fi-nya ternyata tidak di-share ya, bisa juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk Ethernet di sini saya gunakan IP statik Pak. Karena di sini saya konfigurasi access point itu menggunakan LAN card fisik yang ada di PC host. Nah, kebetulan untuk perencanaan IP saya sesuai dengan LK1 itu untuk
VLAN tamu saya gunakan network 192.168.3.0, dan untuk akses poinnya itu saya berikan IP 192.168.3.2. Nah, di sini saya berikan yang satu network. Seperti itu, Pak. Ya, sehingga di sini kita bisa nyambung ke akses point. Nah, di sini ini IP untuk akses point. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Iya, Pak. Yang satu network ini dengan apa? Dengan akses poinnya gitu. Kemudian kita rubah sesuai perencanaan IP yang Bapak dulu pilih di LK1. Seperti itu. Ya, ya nggak bisa, Pak. Pasti nggak bisa. Nggak bisa, Pak, karena beda network. Kecuali kalau misalkan nanti di IP access point-nya ya kita ganti networknya 40 ya itu bisa saja. Itu sih bebas aja sih Pak, masalah IP aja. Itu yang penting masih dalam satu network aja. Seperti itu. Mohon izin bertanya Bu Rina. Pak. Kalau tidak di CIP statik, apakah bisa terkoneksi? Untuk ke access point. Kalau untuk tergantung dari akses poinnya ya Pak. Untuk pertama kali pada saat kita gunakan kita pasangkan akses point di laptop kita, itu kan ada beberapa cara untuk masuknya ya. Ada yang menggunakan IP, ada yang kalau menggunakan IP berarti kan untuk adapter LAN yang ada di PC host kita harus disamakan dengan IP access point. Tapi ada juga IP-nya itu bisa DHCP. Kita mengaksesnya menggunakan SSID yang sudah disediakan oleh access point-nya. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian kalau sudah kan kita konfigurasi lagi. Nah, setelah dikonfigurasi itu yang sudah saya coba sih harus satu network dengan IP statik. Cuma kalau untuk IP yang dinamis saya belum coba sih Pak ya. Tidak tahu kalau teman-teman yang lain ya, mungkin ada yang sudah mencobanya gitu. Saya belum mencoba sih Pak. Seperti itu, jadi belum bisa memberikan ini jawaban yang pasti gitu. Seperti itu mungkin Pak. Tapi sepertinya mungkin ya statik sih, sepertinya itu. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau disampaikan ke Ibu Rina dan Pak Yudi? Mungkin sudah saya sedikit, Pak. Silakan Pak. Ya mungkin saya sependapat dengan Bu Rina bahwa untuk ke bridge ke access point itu yang di Ethernet itu harus mendapatkan IP statik. Nah, nanti ketika itu kita setting di DHCP, maka di network itu akan dikasih gateway. Nah, ini karena ada gateway-nya itu dari MikroTik, maka ini akan membuat jaringan yang dari bisa terputus atau bisa yang dari hotspot juga tidak akan connect. Nah, mungkin itu yang bagi teman-teman biasanya kalau di Ether yang di bridge ke perangkat WiFi itu dikasih internet IP dinamik, itu biasanya akan bermasalah ketika dihubungkan dengan perangkat WiFi-nya. Itu aja Pak tawarannya. Baik, terima kasih Pak Gede. Yang lain silakan Bapak Ibu, ada yang masih ditanyakan? Izin bertanya lagi sekali Pak. Silakan Pak Kris. Mau tanya lagi sekali Bu Rina. Nah, di
VMware di Genestry PM-nya, di situ kan PMNet 1, PMNet 8 sama PMNet 9. Nah, Iya. kalau saya pakai pakai VMware 15.2, bukan 15.5. Nah, apakah di PMNet 9 itu ada tulisannya bridge? Di situ kan custom PMNet 9 bridge. Kalau di videonya Pak Agung, apakah seperti itu di punyanya Ibu atau tidak? Ya, karena di VMware saya hanya custom PMNet 9. Ya, terima kasih. Oh iya. Bentar ya Pak, saya perlihatkan dulu. PMNet yang itunya yang yang adapternya ya. Iya, yang ini mungkin apa ya? Di Genestry PM-nya, Bu. Oh iya, sebentar. Kalau yang Genestry ini PM-nya bukan di Virtual Network Editor-nya. Oh iya. Oh, sebentar saya cek. Oh, yang ini Pak. Oh, ini. Yang ini bukan Pak? Bukan yang di VMware, Bu. Di VMware, tapi di Genestry PM-nya. Di settingannya. Yang ini? Ya, bisa jadi harus dimatikan dulu Genestry PM-nya. Oh iya, bentar ya Pak ya. Iya. Oh, dari sini juga bisa Pak. Harus kita cek. Langsung bisa, Bu, langsung bisa. Nah, ini ada Pak. Kalau saya ini yang ini only, ini VMware 8 ini Net 9 seperti ini Pak. Oh, berarti sama punyanya saya. Iya. Sama iya. seperti itu juga, cuman untuk aksesnya nggak bisa dapat akses dari smartnya tidak bisa mengakses. Bisa jadi masalahnya memang di Ethernet harus diatur IP-nya secara statik. Bisa jadi itu penyebabnya. Ya, dibuat statik, Pak. Paham. Dibuat statik, paham. Iya Pak, mungkin harus statik gitu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Baik Pak Yudi dan Bu Rina, terima kasih. Selanjutnya Pak Gede ada mau dipresentasikan, silakan. Pak Yudi terakhir ya. Oke, coba saya tampilkan Pak ya. Silakan Pak. Kita lihat di settingan mikrotiknya. Nah ini jadi untuk IP address-nya, jadi kita masih pakai DHCP yang di internetnya.
Kemudian yang kita stop itu pakai jaringan 15, kemudian ini yang jaringan yang perusahaan yang IP yang kedua ya. Kemudian di lab itu menggunakan jaringan yang 11, kemudian tamu menggunakan jaringan 13 ya. Kita cek ping ke ya. Oke, ini terkoneksi ya. Kemudian kita langsung ke kayak Windowsnya ya, yang ini ya. Ini yang ada di jaringan staf ya. Kita coba link. Oke. Jadi ini yang ke jaringan staf. Kemudian ini kita dapat IP-nya secara DHCP juga. Jadi kalau kita lihat ini IP-nya ya. Di 152.15.253 ya. Jadi gateway-nya 254. Yang kita coba cek di jaringan labnya. Virtual PC. Kita copy ke oke terkoneksi, dan kita ping ke apa namanya ini koneksi, kemudian kita menuju ke jaringan ya, di nah ini ya, kita connect, kemudian nah ini kelihatan Bapak Ibu ya. Kita connect ke jaringan tamu. Nah ini kita terhubung ke jaringan tamu ya, terhubung ke jaringan tamu dan kita cek ping-nya. Kita cek.
Ya mungkin itu agak lambat Pak, biasanya memang Pak. Oke. Ini ya. Mungkin itu aja Pak dulu. Ini nampaknya ada masalah koneksi agak-agak. Baik, Pak Gede, terima kasih. Bapak Ibu, silakan ada yang disampaikan, tanyakan untuk Pak Juli. Pada Pak Juli, silakan Bapak Ibu. Oh ini saya pakai Air Server Connect Pak. Air Server Connect. Dia ada di download Pak, di Android sama di PC Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Pak Juli. Tidak ada? Pak Ubed masih ada yang mau tanyakan? Silakan. Belum coba ya Pak, coba di Pak ya. Kita juga belum karena ini GNS itu kan perlu setting-setting khusus juga Pak, sehingga nanti bisa terkoneksi gitu. Kalau mungkin yang sudah nyoba, mungkin juga Pak ini perlu eksplorasi yang cukup Pak. Sebenarnya menarik nih Pak. Ya emang ini agak berat Pak resource Pak. Kita juga yang di laptop pakai Core i5 4 mega itu ya alhamdulillah bisa jalan Pak. Ya bisa jalan, ini 4 mega Pak ini. Yang saya pakai di laptop ini. Biasanya saya di rumah kerja pakai PC juga yang 4 mega juga Pak. Gitu. Jadi masih lancar Pak jalannya. Ya, masih bisa. Insya Allah Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Rahma, Pak Heru, Pak Yudi, Bu Rina, dan Pak Juli atas presentasinya. Selanjutnya Pak Tuani dipersilahkan untuk memberikan ulasan atau saran atau yang lain kepada Pak Tuani. Saya persilahkan.
Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Teman-teman tadi sudah presentasi, ada beberapa orang ya Pak Ibu yang sekarang ini hari ini didominasi oleh cewek-cewek ya, Ibu Rama sama Ibu Rina. Kita harapkan juga teman-teman yang lain mau sharing ya untuk materi-materi kita ini supaya sama-sama membuka hati ke pelatihan ini. Jadi itu tandanya kalau kita ikut berpartisipasi kan berarti kita ikut memberi sumbangsi lah gitu. Bisa saja ada jadi tambah-tambahan atau masukan-masukan ke teman. Nah disinilah wadahnya kita bisa sharing dengan teman-teman. Nah saya senang sekali dari diskusi itu bisa saya simpulkan bahwa teman-teman sudah sangat paham masalah materi routing ini. Apalagi routingnya ini kan hanya dikemas di sebuah NAT ya, yang ada 4 koneksi, semuanya sudah dibuat jadi DHCP server. Artinya dari 4 jalur itu kita bisa mendapatkan sumber internet, kan begitu ya. Salah satunya kita buat khusus jaringan yang tamu untuk akses point. Nah, kita berpikir realnya suatu saat nanti, ya ada teman tadi diskusi di chatting saya lihat, mana yang lebih bagus DHCP atau statik. Itu sebenarnya adalah bisa saja Bapak Ibu mencoba salah satunya, tetapi itu nanti kan situasional. Jika kita mendapatkan sumber internet nanti dari ISP misalnya, ada IndiHome atau dari mana, itu tergantung apakah kita diberikan IP statik atau IP apa gitu kan. Itu nanti jadi kita dibuat menggunakan alternatif seperti itu. Nah makanya dari awal juga kemarin saya bilang silakan saja ini dibuat, bisa juga di ACP, tetapi kalau kita mengikuti job sheet itu juga sudah secara sengaja dari awalnya saya ceritakan kemarin bahwa sumber IP address gateway-nya itu sudah ada aturan dari VMware Genistry-nya. Jadi silakan saja. Nah, tapi saya lihat pada umumnya teman-teman tadi sudah sangat paham persoalan di situ. Tinggal ini saja, ada teman-teman mungkin masih PC-nya Pak Ahmad Ubaidi, mungkin PC laptopnya harus segera di-upgrade, minta ke kepala sekolah dengan rekomendasi supaya RAM-nya dikasih 20. Saya terus terang, ini PC saya ini saya upgrade kemarin. Saya minta segera supaya di-upgrade supaya bisa jadi 16 itu. Karena tidak kalau hanya itu Pak IGD saya apresiasi itu, kalau dia hanya 4 bisa digunakan itu sudah luar biasa itu. Ya. Mungkin aplikasi yang lain sudah di stop sama beliau. Jadi memang riskan sekali kalau hanya 4. Ya. Jadi Pak Ubaidi nanti tolong diminta RAM-nya nanti ke panitia. Oke, teman-teman semua, saya senang sekali sudah bisa mendiskusikan ini dengan pikiran-pikiran sendiri, berarti teman-teman sudah memahami semuanya. Tinggal teman-teman satu langkah lagi kita nanti di jalur DMZ, yang kelima di pilihan 5, kita memasukkan sebuah server di sana, server Debian. Ya Pak Ubaidi, semakin berat nanti tambah lagi Debian. Tambah lagi nanti Debian satu lagi di samping, dicolokkan ke pilihan 5 ya. Nah itu nanti kita bangun dulu server, kemudian kita colokkan ke pilihan 5, itu nanti menjadi tugas kita di terakhir itu yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana aplikasinya nanti, layanan-layanannya nanti kita bicarakan di hari Kamis kan, hari Senin ya. Hari Senin. Bapak Ibu ya, jadi sukses untuk teman-teman. Nanti tugasnya segera kita kerjakan dulu. Jadi kita siang malam juga memeriksa tugas-tugas Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu ya, sukses ya. Sampai sekian, sampai ketemu lagi nanti hari Senin. Baik, Pak Tuani, terima kasih atas ulasan atau kesimpulan dari hari ini. Teman-teman yang lain, Pak Juli dan kawan-kawan, ini hari Kamis. Tolong tugas untuk KP5 bisa di-upload hari ini dan terakhir besok hari Jumat. Kemudian kemudian yang belum, teman-teman yang belum memasukkan KP sebelum KP4, tolong di japri ke admin ya, supaya nanti tidak ketinggalan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Juli dan kawan-kawan, kita punya waktu sampai hari Jumat depan ya, seminggu lagi nih. Tolong dibaca-baca lagi bahan-bahan bacaan KP1 sampai KP6, karena setelah hari Jumat itu, hari Jumat depan ini ya, bukan besok, hari Jumat minggu depan, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah tes formatif ada post-tes. Nah, yang post-tes ini yang biasanya langsung itu ada penilaiannya ya. Karena begitu Bapak Ibu selesai memilih atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari post-tes, itu nilainya bisa langsung kelihatan berapa nilainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dibaca dari KP1 sampai KP6 bertemu di post-tes ya, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan tepat. Pertanyaan dan jawaban saya kira sudah ada ya, tinggal Bapak Ibu yang memilih yang paling tepat. Nah, sehingga harapan kami mendapat 100 semua ya, harapan kami. Jadi Bapak Ibu tolong dibaca-baca lagi ya. Tugas-tugasnya bagus-bagus, mudah-mudahan didukung dengan kehadiran di daring. Kemudian ada ikon, ada chatting juga ya, dan post-tes. Nah, ini bisa mendukung untuk kelulusan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena selama ini kita tahu bahwa jaringan kita juga ada yang putus-putus ya, sehingga nanti pas pelaksanaannya di post-tes tidak ada kendala dan lain sebagainya. Jadi usaha dan doa ya, jadi jangan lupa doa juga nih ya, supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam diklat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Juli dan kawan-kawan, kita cukupkan untuk hari ini. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan dalam melaksanakan diklat daring ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.